Oke, sip. Oke, balik lagi sama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada Kak Jenny dari grup Tampah 03. Boleh diceritain sedikit Kak tentang grup itu sebetulnya apa dan latar belakangnya bagaimana? Oke, awalnya bersama beberapa teman kami bikin komunitas. Nah, waktu itu sekitar tahun berapa? 2016 mungkin. Nah, itu tuh belum zaman Instagram udah lumayan rame. Tapi belum zaman WhatsApp group. Yang kami rasa waktu itu bisa jadi wadah yang bisa dimasukin orang banyak itu adalah Facebook group. Jadi kita bikin komunitas di Facebook group dengan nama Zero Waste Nusantara. Oke. Nah, terus bikin Instagramnya juga ada tuh Zero Waste Nusantara sama. Setelah itu tahun 2018 Juli bertepatan dengan Plastic Free July. Plastic Free July itu adalah sebuah movement internasional yang dimulai di Australia. Saya bikin WhatsApp group. Tujuannya untuk menolong teman-teman yang udah ada keinginan nih untuk berzero waste, untuk meminimalkan produksi sampah mereka, tapi bingung mau mulai dari mana. Bingung kalau saya nggak ngambil kresek di supermarket terus nanti buang sampah pakai apa gitu. Nah, karena zero waste itu adalah sebuah sistem yang kalau sudah dijalankan secara lengkap baru benar-benar terasa oh iya saling melengkapi gitu. Tapi kalau baru mulai memang akan muncul kendala-kendala. Nah, disitulah terbentuk WhatsApp grupnya Tampah. Tampah itu pantang nyampah. Oke. Nah, dari satu grup, dua grup, itu saya kaget juga tuh waktu baru pertama bikin itu ya grupnya langsung meluber, langsung nggak muat. Dan saya jadi baru tahu, oh ternyata WhatsApp itu ada batasnya ya. Satu grup itu 250 orang, waktu itu baru tahu. Bikinlah grup kedua. Nah, sampai sekarang akhirnya sudah ada 5 grup. Oke. Menarik. Berarti kakak punya fokus dalam mengedukasi orang-orang tentang misalnya merecycle sampah seperti itu. Ya, tujuan utamanya adalah supaya kita mengurangi sampah dari hulu, dari sumbernya. Kalau recycle, kemudian pokoknya mengolah sampah yang sudah jadi sampah, itu disebutnya pengolahan di hilir, di akhir. Nah, tapi kami ingin supaya orang-orang itu juga mulai mengurangi dari sumbernya. Kalau di dalam bagannya, coba aku screen share tapi cari gambarnya dulu ya. Boleh. Oke, kelihatan. Ya, oke. Jadi ada The 5 R's by Bea Johnson. Bea Johnson adalah salah seorang pionir gerakan Zero Waste internasional. Saat ini dia tinggal di Amerika, tapi aslinya itu dia orang Prancis. Nah, di sini kita lihat ada recycle, ada di sini. Kalau dulu waktu saya SMP, jadi 25 tahun yang lalu itu saya tahunya 3R, reduce, reuse, recycle. Dan itu pun 3R itu reduce dan reuse-nya nggak terlalu tergaungkan. Memang yang paling seksi, yang paling menarik itu adalah recycle. Karena kalau kita merecycle tuh ada produk jadinya. Betul. Terus ada aspek magicnya gitu. Dari sesuatu yang sampah, bisa kita ubah jadi sesuatu yang berguna. Kita sendiri secara psikologis juga merasa berguna gitu jadinya ya. Terus bendanya pun tangible, bisa dilihat mata. Nah, tapi ternyata harusnya kita itu mulai dari refuse. Refuse itu menolak. Artinya apa? Artinya kita menolak segala sesuatu yang kita tahu punya potensi menjadi sampah untuk masuk ke dalam kehidupan atau ke rumah kita. Jadi udah tahu nih bahwa
plastik sekali pakai atau botol sekali pakai ini cuma dipakai sebentar, habis itu akan jadi sampah. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan sampai masuk ke rumah kita. Udah tahu nih, kalau kita nerima bonus, apalah, misalkan ada orang bagi merchandise gitu gratisan di mall. Kita tahu nih, ya lucu sih, tapi nggak terlalu terpakai gitu. Bahkan saya nggak perlu sama sekali. Ya itu bisa kita tolak langsung. Selebaran gitu juga bisa ditolak. Nah, kemudian baru kita berlanjut ke reduce yang tidak bisa kita tolak. Namanya kita manusia, kita membutuhkan beberapa produk untuk menunjang kehidupan kita. Nah, yang harus masuk kehidupan kita itu kita pikirkan kembali sebenarnya porsi kita tuh berapa sih, dan kita ambil sesuai porsi kita saja. Misalkan kalau belanja makanan, wah semuanya dibeli-beli sampai kulkas dimasukin, terus berhari-hari nggak dimasak, akhirnya busuk di kulkas. Nah itu harus kita pikir lagi sebenarnya kebutuhan kita belanja misalkan seminggu sekali, ya, jadi dalam seminggu itu kita habisnya berapa banyak sayur, itu aja yang dibeli. Gitu juga dengan biskuit atau minuman yang ada expired date-nya, itu juga kita atur. Jangan udah tahu expired date-nya dekat, belinya banyak-banyak. Okay. Kemudian benda-benda yang memang kita harus beli itu juga, terutama untuk yang anorganik ya. Kalau tadi kan saya ngomongin sayur, nah, tapi kalau anorganik itu misalkan wadahnya gitu. Nah itu kita pakai yang bisa dipakai berkali-kali, yang bisa dicuci terus kemudian dipakai lagi. Itulah reuse. Kalau sudah di-reuse berkali-kali, tapi akhirnya juga ada masa pakainya dan habis masa pakainya, kita salurkan dengan bertanggung jawab ke tempat pendaur ulang, recycle. Jadi kalau kita tahu nih bisa didaur ulang, tapi kita campur aja sama sampah-sampah lainnya dan kita titipkan ke petugas kebersihan komplek gitu. Ya sama aja, tidak akan terjadi recycle-nya itu. Kita harus menyalurkan ke tempat recycle yang kita tahu akan melakukan daur ulang terhadap produk itu. Nah, untuk produk-produk yang benar-benar nggak bisa diapa-apain, barulah kita rot. Rot itu membusukkan. Kalau yang organik, buah, sayur, makanan, kita busukkan dengan cara mengkompos. Kalau yang anorganik, itu rot di sini artinya terpaksa kita kirim ke TPA, ke landfill, tempat pembuangan akhir. Dengan begitu, kalau kita memprioritaskan reduce, makanya kan bagannya paling gendut nih di atas ya. Reduce paling banyak, harusnya kita banyak-banyakin reduce. Semakin sedikit yang akan di-reduce, semakin sedikit yang di-reuse, recycle, dan semakin sedikit yang di-rot. Oke. Ini menarik sih. Kalau misalnya sampahnya dibakar gimana, Kak? Kan ada pemikiran orang yang sebetulnya biar cepet gitu kan, dibakar aja gitu. Itu berbahaya juga nggak sih? Berbahaya banget. Kenapa? Kenapa? Ya, memang masih banyak sekali praktek pembakaran sampah di Indonesia, di kota besar sampai di pelosok-pelosok. Ketika kita membakar sampah, itu akan muncul asap kan ya. Asap itu efeknya apa? Pertama, baunya udah nggak enak, bikin sesak. Kemudian ternyata bukan hanya bikin sesak sesaat, tapi ternyata ada zat-zat berbahaya yang terkandung, termasuk di dalamnya yang disebut dioksin. Dioksin itu adalah zat buatan manusia, jadi bukan zat yang dari alam ada ya, zat yang muncul karena aktivitas manusia yang paling berbahaya yang kita tahu saat ini. Itu adalah dioksin, dan itu muncul ketika kita membakar sampah, apalagi sampah plastik. Sebenarnya itu juga muncul dari pembakaran tipe-tipe sampah lain. Tapi yang paling nyata itu ketika plastik dibakar itu akan menghasilkan dioksin. Efeknya dioksin apa? Macam-macam, mulai dari kanker karena bersifat karsinogen, kemudian kalau apa itu namanya, cacat lahir, cacat janin, itu juga bisa terjadi. Jadi dampak buruknya dioksin itu banyak sekali. Oke, ini menarik, Kak. Lalu kemudian
mengapa kakak sampai terjun ke dalam ibaratnya aktivis lingkungan, seperti apa yang membuat kakak sadar bahwa ini penting seperti itu? Kalau kepedulian terhadap lingkungan, kalau aku ingat-ingat sih dari kecil ya udah mulai terbentuk. Jadi saya juga nggak ingat persis apa penyebabnya gitu. Apakah mungkin bagian dari didikan orang tua gitu ya. Terus ketika sekitar SMP tuh ada sebuah buklet gratisan sebenarnya yang saya terima. Jadi saya membeli suatu produk terus dikasih buklet itu. Kebetulan tuh di buklet bahas tentang 3R itu. Nah, dari situlah saya seperti yang tadi saya bilang, yang paling menarik adalah recycle. Jadi saya banyak mengumpulkan recycle itu gitu. Nah, setelah udah berjalan terus, mungkin kenal dengan Yolanda Panto, Pendeta Yolanda Panto di GKI Surya Utama. Nah itu kebetulan teman main juga dari SMP. Oke. Terus suatu hari dia posting foto di Facebook di mana dia belanja buah di supermarket. Kan kalau di supermarket tuh pakai keranjang yang bisa ditenteng ya. Buah-buahnya itu langsung dicemplungin aja ke keranjang, tidak diplastikin per tipe buah. Kan standarnya kita apel kita plastikin, jeruk kita plastikin, itu baru masuk ke keranjang nanti dibawa ke kasir. Tapi sama dia tuh semua buah dicemplungin aja. Kemudian barcode yang dari timbangan buah itu ditempel lah di sini di tangan dia gitu. Tangan dia. Jadi rencana dia nanti waktu di kasir dia tinggal tunjukin, kasirnya scan tut begitu, buahnya bisa dia bawa pulang. Saya tanya, ini oh lucu, emang boleh? Pertama sih pertanyaan kita biasanya, emang petugas supermarketnya mengizinkan? Boleh tuh kata dia, buktinya boleh. Ya udah. Nah setelah itu saya meniru praktek itu. Jadi bukan hanya kita membawa tas kain untuk di kasir, kan kita sekarang kan tidak dikasih tas kresek, jadi di kasir kita harus bawa tas kain sendiri gitu. Bukan hanya itu, tapi dari sumbernya juga, dari plastik yang kecil-kecil itu juga sudah ditolak, di-refuse. Oke, menarik sih, keren awalnya. Tapi apa enggak ini ya, orang akan menganggap aneh gitu nggak sih Kak kalau ngelihat seperti itu, kalau barcode ditempel di tangan kayak gitu? Dulu mungkin iya. Ketika Kak Yolanda melakukan itu mungkin itu sangat ajaib. Tapi sekarang kan sudah banyak peraturan daerah yang melarang kresek gitu. Terus sudah banyak campaign tentang pakailah tumbler sendiri, tolak sedotan, dan banyaklah campaign semacam itu yang intinya mau mengurangi polusi sampah. Aku rasa kalau kita melakukan itu udah tidak aneh lagi, dan petugas supermarket juga sudah memaklumi. Jadi kalau misalkan nih sekarang kita mau beli daging, beli ikan, terus kita bawa wadah sendiri gitu, supaya nanti daging dan ikannya langsung ditimbang di dalam tempat kita. Itu juga petugas supermarket udah biasa aja gitu, udah ngerti caranya. Oke. Tapi kan sebetulnya kalau peraturan daerah yang melarang kantong plastik, atau kalau kita mau pakai kantong plastik di supermarket misalnya bayar 200, apakah itu efektif atau enggak menurut Kakak? Kalau bayar 200 sih nggak efektif. Dan memang untungnya sekarang, terutama di Jakarta ya, Pergub Jakarta yang tentang pelarangan kantong kresek ini bukan lagi berbayar, tapi benar-benar nggak boleh. Pokoknya tidak boleh menyediakan kresek, mau dibayar mau gratis pokoknya nggak boleh. Yang boleh adalah konsumen membawa bungkusan sendiri apapun bentuknya. Misalkan kamu mau bawa travel bag gitu terus dimasukin juga boleh kan. Kamu mau bawa noken yang tasnya dari Papua tuh itu juga boleh. Atau kalau customer nggak bawa apa-apa, supermarket boleh menyediakan tas pakai ulang. Nah, tentunya harganya nggak 200. Karena ini tas yang bisa dipakai berulang-ulang.
Jadi aku rasa peraturan yang model begini lebih efektif ya daripada hanya mengenakan charge 200 atau misalkan Rp1.000. Oke. Kak, tapi ini asik, menarik karena aku melihat bahwa kesadaran masyarakat sekalipun apa sudah ada larangan seperti itu, nampaknya ada aja pelanggan yang bawel atau marah seperti itu. Bagaimana kemudian Kakak kalau ketemu sama orang-orang yang seperti itu gitu? Kalau misalkan aku pas ngantri di kasir yang sama Iya, gitu. Pas ngantri di kasir yang sama, terus kan udah peraturannya nggak boleh, terus bilang pembeli kan adalah raja gini. Ya, kalau mau cepat sih, kalau nggak mau terlalu panjang, kita bilang aja, ya ini udah peraturan gubernur, mau bagaimana lagi, bukan supermarketnya yang mengada-ada, itu kalau mau cepat. Kalau mau kita punya waktu cukup panjang, ya kita jelasin. Bumi kita ini sudah di ambang batas, dan yang sebenarnya butuh itu bukan bumi yang butuh kita untuk membersihkannya gitu. Sebenarnya kita sendiri yang perlu tempat yang masih cukup layak untuk kita tinggali, untuk ditinggali oleh anak cucu kita. Gitu. Kalau misalkan manusia tiba-tiba hilang semua gitu, ini mah santai aja, asik, adem gitu kan. Kegiatan manusia berhenti, akhirnya gue napas, kata si Bima. Sedangkan kalau bumi tiba-tiba hancur, manusia mau kemana lagi? Oke. Itu kalau kita mau panjang ngomong ke si customer yang bawa. Tapi kayak gini, tadi menarik soal bumi nih. Efek dari sampah-sampah itu terhadap bumi sendiri apa, Kak? Yang mungkin Kakak bisa bagikan seperti itu. Bahaya-bahayanya sampah-sampah ini. Kayak gitu. Sebagian ya. Yang pertama tentunya nggak enak dipandang mata, nggak enak dicium ya. Terus kalau sampah itu numpuk di TPA deh, karena TPA itu adalah opsi yang paling mending gitu bagi tempat menumpuknya sampah daripada numpuk di depan rumah kita gitu kan. Ketika sampah numpuknya di TPA itu nggak kelihatan oleh mata kita, jadi bagi sebagian besar orang udah nggak dipikirin lagi. Itu udah seperti ketika sampah udah kita oper ke petugas kebersihan kompleks, itu seperti sampah tuh menyublim, dah kelar urusan gue. Nah tapi ternyata apa yang terjadi ketika di TPA? Yang pertama, TPA itu aku ngomongin TPA Bantar Gebang deh ya, yang ada di Bekasi. Dan Bantar Gebang itu merupakan titipan sampah dari Jakarta isinya. Jadi kita tuh nitip ke Bekasi untuk menumpukan sampah kita. Pertama, tingginya tuh nggak karu-karuan. Gunungan itu tinggi. Jadi kalau ekskavator, jadi gini, ketika truk datang ke TPA itu kan dia cuma bisa sampai agak bawah tuh. Sampahnya digulingkan, ditumpahkan, kemudian akan ada ekskavator yang ngambilin, naikin satu level ke atas. Di atasnya ada ekskavator lagi yang jadi estafet gitu, ngambilin yang tadi udah diambil oleh ekskavator pertama, tumpuk ke atas. Dan itu bukan cuma 2-3 ekskavator, minimal 5 sampai ke atas. Jadi kalau kamu bayangin ada kendaraan ekskavator, nah terus itu tumpuk, nah itulah. Carilah Google Bantar Gebang 2020 gitu. Nanti akan adalah foto-foto ekskavator itu yang berderet-deret. Nah, jadi volumenya sendiri sudah banyak. Sekarang kita bayangkan segitu banyaknya sampah membusuk, gitu. Tentu baunya nggak enak. Terus pembusukan itu menghasilkan gas metan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kalau meledak, kebakaran. Kebakaran TPA ini bukan baru sekali 2 kali terjadi. Jadi di kota. Dan misalkan di Denpasar, itu bukan sekali doang pernah kebakaran, tapi udah beberapa kali. Tahun lalu di Malang juga TPA-nya kebakaran karena gas metan. Terus karena gunungannya itu tinggi, dia bisa longsor. Di Bandung beberapa tahun lalu longsor sampai menenggelamkan sekian rumah, karena di situ banyak yang mendirikan rumah.
para pemulangnya mendirikan rumah di situ. Jadi itu menghancurkan sekian rumah dan menewaskan 147-an orang. Data yang saya dapat 147. Terus beberapa bulan lalu di TPA Cipecang, Tangerang, itu juga longsor. Yang meninggal memang tidak sebanyak 147 di Bandung tadi, tapi ini longsornya ternyata ke sungai. Nah, terus terbawa kan air sungai gitu. Nah, itu jadi kemana-mana lagi deh sampah yang udah dikumpulkan di TPA ternyata bisa longsor lagi. Dan itu baunya karena longsor ya, baunya itu sampai ke BSD. Jadi ada orang-orang BSD yang mengeluh, wah bau nih. Kemudian tadi apalagi udah longsor, bisa kebakaran, kemudian gas metan tadi, gas metan itu sendiri juga merupakan gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim saat ini, dan itu porsinya besar loh terhadap kontribusi gas metan dari pembuangan sampah terhadap krisis iklim itu porsinya cukup besar. Jadi bukan hanya CO2 yang dari kendaraan doang yang memperburuk krisis iklim. Itu deh beberapa efek buruknya penimbunan sampah. Oke, Kak, ini aku mau share screen soal Bantar Gebang nih, menarik. Aku baru cari nih. Wow, ini sampah sebanyak ini gila dong. Sampah sebanyak ini mau diolah jadi apa ini? Ya nggak bisa, udah apa ya? Ya nunggu mereka terurai pelan-pelan gitu. Kalau kita tidak, ini aku mau share screen juga. Oke. Mana tadi? Ini dia. Nih. Nih ada quote dari Annie Leonard dan hal serupa juga sempat dikatakan oleh Jana Jambek. Ini Annie Leonard nih, buka deh di websitenya storyofstuff.org. Dia juga banyak membuat video-video pendek di YouTube. Judulnya nama channelnya sama, Story of Stuff. Mereka mengatakan kalau kita tuh punya bak air, kemudian bak airnya ini luber airnya karena kerannya nyala terus. Apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita matiin kerannya dulu atau kita lari ngambil kan? Tentu logikanya adalah kita mati dulu dong kerannya supaya melubernya nggak makin parah. Habis itu baru kita ngepel yang sudah keburu meluber kemana-mana. Inilah yang harus kita lakukan terhadap benda-benda sekali pakai. Kita harus stop dulu konsumsi terhadap benda-benda itu sambil kita membereskan apa yang sudah terlanjur jadi sampah. Gitu. Jadi yang tadi di TPA itu kita bereskan, tapi jangan kita sambil terus-terusan mengalirkan sampah ke situ. Gitu. Oke, kita bereskan. Mungkin nanti masih ada mungkin yang bisa dipilih dan di-recycle, meskipun sebenarnya udah nggak ideal ya. Kalau mau merecycle itu harusnya dari awal sudah dipilah, sudah dibersihkan. Jangan udah ditumpuk, dikumpulin jadi satu dengan sampah yang bisa membusuk, kemudian dipilihin lagi. Itu akan too much effort di situ. Recycle yang memang sudah merupakan teknologi yang mahal akan menjadi makin mahal lagi kalau kita harus misah-misahin, ngebersihin dulu. Oke, menarik sih. Tapi Kak, kan butuh waktu lama nih untuk kemudian bumi mengurai sampah-sampah itu kan? Ya, betul. Kalau misalnya kayak tadi di Bantar Gebang butuh berapa tahun untuk itu bisa terurai? Ya, datanya adalah kalau plastik itu antara 50 sampai 200 atau lebih tahun itu terurainya di alam. Nah, jadi memang Pemda sendiri pinginnya sih cara cepat. Udah dibangun tuh insinerator namanya. Insinerator itu adalah pembakar sampah yang skala besar.
Itu udah dibangun di Bantar Gebang, tapi kapasitasnya masih kecil. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin yang tadi tuh pembakaran sampah bisa menghasilkan zat-zat yang berbahaya, sebenarnya ini juga bukan merupakan opsi yang ideal. Tapi mungkin dalam kondisi terpaksa, kalau udah numpuk banget seperti di Bantar Gebang itu, mungkin ya ini salah satu hal yang perlu dilakukan gitu. Cuma kapasitasnya itu tadi masih kecil. Jadi sebenarnya kalau untuk mengolah semua sampah yang masuk harian ke sono ya nggak akan cukup. Jadi tetap perlu kontribusi dari masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dari sumbernya. Oke. Kak, aku mau share screen soal ini berita dari IDN Times. Dia menuliskan, sebentar, aku share screen. Dia menuliskan bahwa jumlah sampah nasional tahun ini 2020 mencapai 67,8 juta ton. Bagaimana kemudian pandangan Kakak soal ini? Soalnya kan ini 67,8 juta ton sampah kita tahun ini. Ya. Aduh, kalau ngomongin juta ton berat banget ya. Tapi kalau kita lihat Jakarta aja, itu juga 7.000 ton per hari. Pandangan saya ya sedih lah ya, yang miris gitu. Berat badan. Jadi gini, jumlah sampah yang kita hasilkan seumur hidup kita itu berkali lipatnya berat badan kita sendiri gitu. Itu kan memalukan ya gitu. Jadi kalau kita perlu rumah, perlu ruangan gitu dengan ukuran sekian kali sekian, ternyata untuk buangan kita perlu ruangan yang lebih besar lagi. Ya makanya itu yang kami dengungkan melalui komunitas Zero Waste Nusantara dan melalui grup WhatsApp sampah adalah kurangi atau minimalkan sampah mulai dari sumbernya. Selalu itu. Oke. Asik. Kak, tapi kalau bicara, kan tadi Kakak bicara soal yang paling seksi adalah recycle. Sebenarnya barang-barang apa saja yang bisa di-recycle, Kak? Dan kemudian bisa menjadi apa aja seperti itu. Mungkin Kakak bisa berikan contoh 1-2 benda yang hasil dari recycle seperti itu. Oke, recycle ya. Bentar. Nih, aku share screen. Nah, ini. Aku urut deh ya. Oke. Gini. Tadi kan udah nih, refuse, reduce, reuse, recycle. Ini bahasa Inggrisnya. Sebenarnya kalau versi Indonesianya lebih simple, yaitu 3A. Cegah, pilah, olah. Sama, cegah itu refuse, reduce, reuse itu dicegah. Kita mencegah masuknya sesuatu yang berpotensi menjadi sampah ke dalam rumah kita, itu cegah. Pilah, kalau tetap ada sampahnya, perlu kita pilah. Kita pilah sesuai dengan kategorinya. Kategorinya apa aja? Itu tergantung dari kondisi dan kondisi tiap orang dan nantinya sampah ini mau diapakan. Tapi yang pasti itu, kalau bahasa Jawanya nih, yang pasti harus ada 2 itu minimal, organik dan anorganik, yang bisa busuk dan yang tidak bisa busuk. Yang organik bisa kita olah dengan beberapa cara, antara lain kalau yang kulit buah, jeruk, terutama buah-buah yang baunya segar, nanas, buah naga bisa, apel bisa, mangga bisa, itu bisa kita jadikan ekoenzim. Ekoenzim itu adalah fermentasi dari kulit buah yang nantinya bisa dijadikan cairan pembersih. Bisa buat cuci piring, bisa buat ngepel, bisa buat pupuk tanaman, gitu. Jadi mengubah sisa kulit buah menjadi sesuatu yang masih berguna. Caranya gimana?
cukup campurkan gula, air, dan kulit buah dengan takaran tertentu. Kemudian didiamkan selama 3 bulan. Udah, nanti hasilnya itu akan ada cairan asam. Jadi kalau kita coba jilat itu juga rasanya asam. Dan ampasnya, jadi kulit buahnya itu masih berbentuk ampas, tapi udah lebih lembek. Nah, itu dua-duanya bisa dipakai sebagai pupuk atau pembersih. Kemudian bisa sisanya lagi yang sudah tidak bisa diapa-apakan itu dikomposkan. Nah, mengapa pengomposan ini penting? Karena 55-60%, jadi lebih dari 50% sampah rumah tangga Indonesia itu adalah sampah organik. Jadi kalau sampah organik ini sudah kita selesaikan sendiri di rumah kita, beban dari TPA menjauh berkurang dong. 50% itu berkurang. Mengomposkan ini juga mengubah sampah menjadi sesuatu yang nantinya bisa bernutrisi lagi baru bagi tanah, yang memungkinkan tumbuhnya kehidupan baru, sehingga siklusnya tertutup, lingkarannya tertutup. Dari makanan kita, kemudian menjadi sampah, tapi kita ubah lagi menjadi kompos yang nanti bisa menumbuhkan makanan kita. Ngomposin gimana caranya? Aduh, banyak banget macam-macam. Yang punya lahan bisa ngompos, yang tidak punya lahan, yang hidup di apartemen misalkan juga bisa ngompos. Nah, ini nggak saya jelaskan satu persatu, bisa Google sendiri gimana caranya mengomposkan. Itu untuk sampah organik tadi. Sekarang gimana dengan sampah anorganik? Meskipun recycle itu ada di urutan bawah tadi ya, kalau dari 5R, tapi tetap masih ada, karena tetap masih diperlukan. Nah, anorganik itu apa aja? Mulai dari kaca, kertas dan kardus, dan juga metal. Oke. Ini anorganik. Ini pada teorinya bisa didaur ulang. Cuma ternyata industri daur ulang dunia itu baru bisa mendaur ulang sekitar tidak sampai 10% dari seluruh produksi benda-benda yang pada teorinya bisa didaur ulang. Jadi bisa didaur ulang belum tentu belum pasti akan didaur ulang. Karena industrinya itu masih sangat kecil, kapasitasnya masih sangat kecil, belum bisa mengolah semua yang bisa didaur ulang. Nah, kalau kita balik sebenarnya bisa kita lihat secara positif bahwa kesempatan berkembangnya masih sangat besar nih. Jadi kalau teman-teman lagi mikirin mau bisnis apa ya yang mendukung kelestarian alam, bisnis daur ulang menjadi salah satu yang berpotensi besar. Dengan kita mendaur ulang, kita memperpanjang umur material. Paling enggak tidak langsung ke TPA, paling enggak masih bisa diolah lagi, dan meminimalkan pemakaian bahan baku baru. Daripada nambang lagi, daripada memotong pohon lagi, mendingan kita pakai material yang sudah ada. Gimana cara kita mendaur ulang? Nah, kita perlu bantuan nih. Kita perlu bank sampah, kita perlu pabrik daur ulang, atau mungkin kalau ada dekat daerah kita ada yang pengrajin produk upcycle, itu bisa kita kirim juga ke dia. Yang pasti kita harus pastikan sampah yang bisa didaur ulang ini benar-benar nyampe ke channel-channel ini, bank sampah, pabrik daur ulang, atau pengrajinnya. Gitu. Kemudian, itu dulu deh tentang cara mengolah organik dan anorganik. Ini menarik sih Kak, keren. Tapi Kak, ini kan kita akan memasuki masa raya Natal seperti itu. Apakah kemudian gereja akan menjadi penghasil sampah dengan perayaan Natal? Kan biasa tuh Natal setiap tahun ada makan, ada segala macam seperti itu. Gimana pandangan Kakak setiap tahunnya gereja merayakan Natal? Apakah memang sudah digaungkan untuk peduli terhadap lingkungan? Nah, memang perayaan besar seperti Natal tentunya juga akan menghasilkan sampah yang lebih banyak. Mulai dari yang tadi konsumsi ya. Konsumsinya itu bukan hanya pas hari Natalnya, tapi pas latihan drama gitu kan. Iya. Ada nasi bungkus, ada mungkin boxnya styrofoam gitu. Terus minum pakai AMDK, air minum dalam kemasan
dekorasi. Juga tuh suka bayang sampahnya. Kemudian apalagi ya, nanti lilin Natal. Lilinnya juga sama karton yang buat menghalangi tetesan lilin panas itu. Ya. Terus nanti lembaran liturginya. Banyak. Kalau gereja seharusnya dong ya menjadi agen pengubah, agen pembaharu, agen yang membawa jemaatnya menuju perbaikan dong. Ini juga dibawa ke kondisi yang lebih baik harusnya oleh gereja. Apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Tahun lalu di GKI Gading Indah, saya bekerja di sana, kami mengusahakan peminimalan sampah selama masa Natal. Pertama, untuk latihan itu semua peserta pengisi acara, semua pengisi acara dihimbau untuk membawa tumbler sendiri. Refillnya disediakan di gereja. Jadi kalau tumbler habis bisa diisi ulang. Kemudian untuk makanan kebetulan memang hanya disediakan untuk gladi resik dan hari H gitu. Jadi untuk latihan-latihan yang banyak itu selama 2-3 bulan sebelumnya tidak disediakan makanan oleh gereja. Nah, untuk di gladi kotor, gladi resik dan acara itu pengisi acara juga diminta membawa kotak makan sendiri. Bawa kotak makan sendiri, bawa sendok garpu sendiri. Nanti di gereja disediakan prasmanan, gitu, pakai wadah-wadah besar. Ini fungsinya double menurut saya. Pertama, tidak ada sampah kemasan. Ya. Yang kedua, sisa makanannya jadi masih ada di wadah besarnya tuh, masih ada di meja saji. Setelah semua makan selesai, wah ternyata masih ada sisa, semua bisa ngambil lagi ke tempat makan masing-masing itu, bawa pulang gitu. Jadi tidak ada sisa makanan. Nah ini buat saya sebenarnya lebih penting mikirin sisa makanannya sih daripada sampah kemasan, karena aduh sayang banget kalau makanan yang masih sangat layak makan tapi timunnya lah nggak dimakan sama orang gitu kan, sambelnya lah nggak dimakan. Nah kalau ini kan lebih bisa dialokasikan ke yang doyan gitu, yang nggak doyan timun nggak usah ngambil, yang doyan timun bisa ngambil double. Gitu. Kemudian dekorasi, kami korek-korek gudang, cari dekorasi lama dipakai lagi gitu. Terus apa tadi, makanan, dekorasi, untuk tadahan lilin dan tadahan lilin juga dikumpulkan kembali. Seharusnya sih dipakai lagi di tahun ini, tapi tahun ini kami tidak mengadakan kebaktian di gereja. Nanti kebaktian yang online. Jadi semoga tahun depan bisa digunakan lagi. Itu beberapa cara, sebenarnya simple, dan effort dari tiap pengisi acara itu juga sebenarnya simple. Mereka cukup bawa satu tempat, satu sendok, satu garpu, dan satu tumbler gitu. Dibandingkan kalau gereja harus menyediakan piringnya dari gereja, sendok garpu dari gereja, nanti kuncinya tuh banyak banget gitu. Nah, tapi kalau ini kan bebannya terbagi-bagi, jadi lebih enak juga. Memang sosialisasinya tidak mudah. Ada yang aduh kok ribet banget sih kok tahun ini begini sih. Tapi setelah berjalan pas gladi kotor tuh mungkin ya masih ada belum biasa karena pertama kali. Tapi pas gladi bersih udah santai aja gitu, apalagi pas hari H. Oke. Ini diskusi yang menarik Kak. Mungkin untuk ranah gereja sendiri, apakah kakak pernah mendengar khotbah tentang peduli lingkungan seperti itu dalam setahun ya? Pernah nggak dengar, atau mungkin cuma sekali atau 2 kali seperti itu? Dulu sih nggak terlalu banyak ya, kecuali mungkin oleh beberapa pendeta yang memang dari sononya udah concern sama lingkungan. Salah satunya itu tadi pendeta Yolanda. Di GKI Gading Indah juga saya lihat pendetanya cukup concern sejak awal. Jadi ya beberapa kali sempat disinggung. Dan makin kesini
makin makin sering sih aku lihat, makin intens gitu. Bahkan di dalam masa Advent tahun ini, meskipun kami tetap di rumah masing-masing gitu, tapi dari gereja membagikan lembaran kalender Advent. Isinya adalah usulan apa saja yang bisa dilakukan per hari, mulai dari yang simple-simple seperti mengucapkan I love you pada anggota keluarga, gitu, mengucapkan terima kasih pada anggota keluarga, sampai ke mengumpulkan sembako yang nantinya akan dikumpulkan, yang akan diserahkan ke PWK Hana pada Hana, karena tahun ini GKI Gading Indah aksi Natalnya adalah membantu PWK Hana, gitu. Sampai ke mengumpulkan barang-barang yang bisa didaur ulang dan menyerahkannya ke tempat daur ulang. Itu juga ada gitu. Ada salah satu hari yang itu isinya tentang daur ulang. Ada yang tentang mendonasikan pohon, menanam pohon, atau kalau kita tidak bisa menanam pohon sendiri di rumah kita, mendonasikan uang ke organisasi yang memang kerjanya menanam pohon, gitu. Dan itu dijelaskan oleh pendeta dalam renungan malam. Jadi ada renungan malam nih di YouTube setiap hari. Nah, itu dijelaskan di situ oleh Bapak Pendeta, Pak Pendeta Roni, di mana nih organisasi yang menerima donasi pohon semacam ini apa gitu. Jadi jemaat dipermudah, udah dikasih tahu, oh nanti bisa buka websitenya di sini gitu. Menarik, keren. Itu khusus untuk GKI Gading Indah ya, nggak tahu gereja yang lain. Semoga gereja yang lain mengikuti apa yang GKI Gading Indah lakukan seperti itu. Aku rasa GKI lain udah punya program masing-masing ya. Terkait dengan lingkungan. Aku nggak ngikutin mereka tahun ini bikin program apa, tapi aku tahu sih beberapa gereja itu udah punya concern. Bahkan ada gereja yang punya bank sampah sendiri. Gitu. Oke. Ya itu penting juga karena mengingat bahwa gereja kan adalah agen perubahan. Jadi agen perubahan bukan hanya membawa jiwa, tapi juga menyadarkan jiwa untuk kemudian sadar terhadap sekitarnya seperti itu. Sekitarnya kan bukan hanya manusia, tapi alam, tumbuhan, hewan seperti itu. Oke, Kak, ini terakhir penutup, apa yang mungkin Kakak bisa pesankan ataupun sampaikan buat teman-teman yang mungkin nonton video ini terkait tentang menjaga alam seperti itu? Oke, ada dua nih. Pertama, kita mulai dari yang simple aja, yang menurut kita paling mudah. Misalkan apa? Mau buat tumbler? Boleh. Kalau itu tadi belanja dengan bawa tas sendiri, itu kayaknya udah wajib ya. Jadi mau nggak mau kita kerjakan. Atau misalkan kita mau nanam pohon atau mendonasikan uang ke organisasi penanam pohon, itu bagus banget. Karena pohon itu menyerap karbon, yang mana kita itu kerjanya menghasilkan karbon. Jadi harus ada yang nyerap. Nah, itu kita sangat perlu makin banyak pohon. Jadi pertama adalah mulai dari yang paling gampang dulu menurut kalian. Nanti setelah kita merasa nyaman di situ, pasti kita akan ingin nambah. Jadi tadinya buat tumbler doang, nanti jadi bawa tempat makan, nanti jadi apa lagi ya? Oh, misalkan jadi ngurangin pemakaian kendaraan pribadi gitu, lebih banyak jalan kaki, lebih banyak naik sepeda. Pasti itu kita akan ter-challenge untuk nambah-nambah lagi gitu, untuk naik level. Itu pertama. Yang kedua, saya nggak bilang bahwa perjalanan kita dalam meminimalkan sampah ini mudah. Tidak sulit, hanya perlu pembiasaan. Misalkan tadinya lupa-lupa terus bawa tumbler, setelah beberapa kali nanti kan jadi lebih ingat. Tidak sulit, tapi kadang memang kita tuh perlu support gitu. Nah, untuk ini carilah support group. Support grupnya bisa berupa kita follow akun-akun di Instagram yang berfokus pada edukasi tentang zero waste. Bisa follow Zero Waste Nusantara, bisa follow
akun-akun lain dari Indonesia maupun dari luar negeri. Atau kalau di Instagram juga kita bisa cari hashtag. Misalkan kita tinggal di Samarinda, itu bisa coba hashtag Zero Waste Samarinda. Atau langsung cari aja, siapa tahu ada akun yang namanya Zero Waste Samarinda gitu. Nah, kalau kita bergabung dengan komunitas yang lebih sempit gitu, jadi yang berada di dalam satu daerah dengan kita, itu kan akan lebih enak ya, lebih nyambung. Kita ngomong, Bang sampah di mana sih? Kan tahu gitu daerahnya sendiri. Tapi kalau orang Samarinda nanya ke saya di Jakarta, mungkin saya nggak tahu gitu, Bang sampah ada di mana yang terdekat. Nah, kalau ada teman-teman in real life gitu ya, di kampus atau di tetangga-tetangga, ada yang punya misi serupa gitu, yaudah bikin komunitas aja. Nanti misalkan sesama tetangga tuh bisa ngumpulin minyak jelantah. Nanti kalau minyak jelantahnya udah terkumpul sekian jerigen, sekian liter, itu bisa dipanggilkan perusahaan yang ngumpulin jelantah karena mereka itu mengubah jelantah menjadi biodiesel. Oke. Tapi itu perlu sekian liter banyak. Jadi kalau sendiri nanti bisa bertahun-tahun ngumpulinnya. Nah, itu kalau kita bergabung beberapa rumah itu bisa. Jadi kita memang perlu cari support group. Bisa di dunia maya, bisa di dunia real. Oke Kak, thank you sudah mau ngobrol soal bagaimana merecycle sampah dan bagaimana bahaya tentang sampah untuk bumi. Dan ini akan ku stop record dulu.